Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Main ke Cibogo. Dan saya ucapin terima kasih yang sudah mengklik video ini dan semoga nontonnya sampai habis. Ibnul Qayyim radhiyallahu an pernah mengatakan tentang hakikat mimpi. Mimpi merupakan pemisalan yang dibuat malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi persoalan mimpi, agar orang yang bermimpi dapat mengambil petunjuk dari pemisalan yang telah digambarkan baginya dan mengungkap apa yang samar baginya. Nah, untuk kisah kali ini saya akan menceritakan kisah kejahatan yang terungkap lewat mimpi. Begini ceritanya. Kisah pembunuhan yang satu ini memang tidak biasa. Hal ini lantaran korban pembunuhan kerap menampakkan diri di depan warga. Bahkan tetangganya kerap dijumpai korban dalam mimpinya untuk minta pertolongan. Pembunuhan ini berawal dari cinta segitiga, lagi-lagi persoalan cinta. Warja Suatman Mandala Putra alias Barja alias Jaja 30 tahun telah lama ingin menceraikan istrinya Sunarsih 46 tahun. Lantaran dia sudah menikah lagi dengan wanita idamannya di Purwakarta, Jawa Barat. Hubungan keluarga ini pun sudah tidak harmonis. Biasa kalau ada yang baru yang lama dilupain. Dan Barja selalu minta cerai kepada istrinya. Pertengkaran hebat pun terjadi. Dalam keadaan kalap itulah, Barja lalu membekap istrinya yang telah memberinya satu anak itu. Lalu membenturkan kepalanya ke tembok hingga tewas. Rupanya aksi ini diketahui oleh adik iparnya, Supiati, 34 tahun. Barja pun lalu membunuh adik iparnya tersebut. Dan untuk menyembunyikan kedua mayatnya, Barja lalu menggali lubang di belakang kamarnya. Mayat istri dan adik iparnya itu pun ditimbun di lubang tersebut. Barja pun merasa bahwa aksinya tersebut sangat rapi. Hingga pada akhirnya warga sekitar mulai menemukan hal-hal ganjil di rumah Supiati yang beralamat di Jalan Simo Pronajaya 3 nomor 2 Surabaya, Jawa Timur itu. Dan terbongkarnya kasus lubang kubur dalam kamar rumah Supiati itu karena warga merasakan hawa gaib. Ada perasaan aneh setiap kali warga melintas di rumah milik wanita kakak beradik itu, Sunarsih dan Supiati. Warga yang lewat di rumah tersebut selalu merasakan keanehan dan bulu kuduk merinding. Warga sekitar akhirnya meminta bantuan paranormal untuk persetujuan ketua RT setempat, yaitu Agus. Bukan hanya merasakan hawa yang aneh di sekitar rumah, ada beberapa warga yang temui korban dalam mimpi. Bu Supiati dalam mimpi beberapa warga sedang menangis dan minta tolong. Terang Agus menceritakan pengakuan warganya yang kemudian memintanya untuk memanggil paranormal. Selain ingin membuktikan kebenaran mimpi beberapa orang warganya, Agus juga ingin membuktikan keterangan Barja. Hal ini karena kepada warga dan tetangga sekitar, pria asal Subang, Jawa Barat itu mengatakan akan pindah dan tinggal di kampung halamannya. Pak Barja bilang ke orang-orang kalau istri dan adik iparnya berangkat terlebih dulu ke Subang dengan pesawat pukul 01.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terang Agus. Padahal warga melihat pakaian dan alat kosmetik kedua korban masih berada di dalam rumah. Selanjutnya, paranormal yang dimaksud pun didatangkan. 3 orang paranormal mengatakan hal yang sama. Ibu Supiati tidak ada di Jakarta atau tidak kemana-mana. Posisinya masih di dalam rumah. Dan ada juga yang mengatakan posisinya di dalam kamar belakang. Lanjut Agus bercerita. Sabtu malam, setelah kerja bakti di kampungnya, Agus disarankan untuk membuka rumah. Setelah melalui proses ritual, tiba-tiba muncul bau busuk yang bersumber dari dalam kamar belakang. Kemudian saya lapor ke polisi dan meminta warga untuk tidak memegang apapun biar tidak ada sidik jari warga. Dan setelah digali oleh warga dan polisi, ditemukan 2 mayat yang dikubur satu liang di dalam kamar belakang. Jelasnya lagi. Nah, saat kedua jasad korban dievakuasi, masih menurut Agus nih, pakaian yang dikenakan Sunarsih masih sama persis seperti yang dilihatnya terakhir kali pada tanggal 7 Agustus waktu itu. Saat itu Sunarsih mengenakan celana pendek dan daster warna biru. Terang Agus.
Terkuaknya kasus pembunuhan tersebut membuat polisi memburu Barja. Barja berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada Senin 13 Agustus 2016. Namun lagi-lagi kasus ini semakin jelas menampakkan selimut mistis. Dari pemeriksaan sementara, Barja sempat bolak-balik Surabaya Purwakarta saat dalam pelariannya. Yang mengejutkan, tidak seperti dugaan warga Simoprona Jaya 3 yang mengira pembunuhan kakak adik yang dilakukan Barja terjadi pada tanggal 7 Agustus. Hal ini dikarenakan beberapa tetangga mengaku masih melihat kedua wanita ini tanggal 6 Agustus. Nah, warga yang di sekitar rumah tinggal rumah Sunarsi dan Supiati masih melihat keduanya di depan rumah mereka dengan posisi duduk meski tatapan mereka kosong. Namun kenyataannya, dalam pengakuannya kepada pihak penyidik, Barja mengaku bahwa pembunuhan istri dan adik iparnya dilakukannya pada tanggal 30 Juli silam. Lalu mayat keduanya dikubur di satu liang lahat dalam kamar belakang rumahnya pada tanggal 31 Juli. Pengakuan Barja ini pun kembali membuat heboh warga. Lalu siapa yang dilihat warga pada tanggal 6 Agustus lalu yang menyerupai Sunarsi dan Supiati? Warga meyakini bahwa yang dilihat adalah arwah Sunarsi dan Supiati yang berusaha meminta pertolongan kepada mereka. Karena penampakan tak kunjung direspon, arwah mereka lalu minta pertolongan kepada para tetangganya dalam mimpi. Hingga akhirnya kasus ini terbongkar. Dan Barja pun dijatuhi hukuman yang setimpal karena kasus penghilangan nyawa dengan sengaja. Dan sekian kisah ini, semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.